Dari sepanjang pembacaan ini saya beri judul mengambil keputusan terpenting. Mengambil keputusan terpenting atau keputusan terakhir. Final decision. Final decision, keputusan terakhir. Apa itu keputusan terakhir? Ya menikah. Tidak ada lagi dan tidak boleh lagi ada keputusan di atas keputusan yang sudah mau diambil, yaitu menikah. Selesai khotbah. Tidak ada lagi keputusan, ini keputusan terakhir dan terpenting dalam hidup ini. Heran kalau masih ada orang, sudah keputusan terakhir untuk menikah, masih tambah besok ada keputusan baru lagi. Apa itu? Kayaknya tak lagi cocok. Tidak cocok kan? Bikin keputusan baru lagi. Ada banyak keputusan-keputusan yang tidak penting, yang kemudian merusak keputusan yang paling penting. Keputusan penting hari ini dan sudah sangat penting. Tidak ada lagi keputusan yang boleh diambil melebihi keputusan hari ini. Amin. Sudah selesai khotbah? Terlalu pendek untuk YouTube. Punya 2 istri. Pasti orang bilang, ternyata bagus kalau 2 istri. Awalnya bagus, tapi lama-kelamaan menjadi masalah. Di Palestina dan Israel itu karena persoalan 2 istri. Jadi jangan selalu suka mau 2 istri. Ini juga masalahnya 2 istri, Hana dan Penina. Akhirnya Penina membuli Hana. Pertama memang masih baku baik, masih boleh istri pertama gantungkan kulambu istri kedua. Tapi lama-kelamaan akan muncul hal-hal seperti yang diceritakan ini. Final session, keputusan terakhir. Beberapa hari terakhir ini PLN sering mati. Kalau saya lihat di Facebook ada yang katakan kita pasti gembira berapa hari ke depan karena sudah berakhir, PLN sudah merubah jadwal. Kalau kemarin jadwal pemadaman, sekarang dia buat jadwal penyalaan. Toh? Jadi kalau kita marah kalau pemadaman, dia katakan kalau begitu kita bikin kemarin jadwal pemadaman, sekarang jadwal penyalaan. Hidup itu seperti itu. Hanya persoalan kalimat saja dibolak-balik, lalu kemudian hanya apa bedanya? Mana lebih repot kita kalau jadwalnya untuk dikasih nyala. Artinya selama ini, tapi semua tersenyum ketika baca, oh bagus. Selama ini menyala cuma jadwalnya untuk dipadamkan, berarti lebih lama menyalanya daripada matinya. Kemudian ketika muncul katanya jadwal penyalaan, berarti lebih lama matinya daripada nyalanya. Tapi selalu dengan mudah, oh iya, haleluya, puji Tuhan. Tanpa begitu banyak pertimbangan. Demikian juga sebenarnya berkeluarga. Sering ada masalah yang kemudian dihadapi, lalu kemudian orang menawarkan solusi baru. Tanpa pikir panjang kita katakan inilah solusi terbaik. Makanya banyak orang cerai. Karena ketika orang menawarkan, lebih mempura ke, lebih bagus kalau solusi itu apa bedanya dengan solusi yang ditawarkan tadi dalam cerita PLN? Oh iya, hari ini betul lebih baik cerai daripada bertengkar terus. Tidak. Final answer, keputusan terakhir yang diambil Hana adalah menjalani hidupnya sebagai seorang istri, walaupun harus dibuli, walaupun harus diperlakukan tidak baik oleh Penina. Dia berjuang dan kemudian memenangkan perjuangan itu. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa, berharap bahwa tidak ada keputusan di atas keputusan menikah dengan Elkana. Itu sudah keputusan terakhir dari seorang Hana, menikah dengan Elkana. Segala persoalan ditanggungnya, walaupun dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, tetapi menjadi final keputusannya untuk menikah. Kemandulan dalam tradisi Yahudi itu adalah sebuah kutukan. Tetapi bagi Elkana dan Hana itu bukanlah persoalan. Khususnya bagi Hana, masih ada selalu jalan untuk keluar dari kutukan. Apa itu? Doa.
Doa mengubah segalanya. Biar sekeras apa kau mau merubah orang lain, atau biar sekuat apa yang kau mau merubah dirimu, kalau kau tidak pernah berdoa, maka tidak akan pernah ada perubahan dalam hidupmu. Hanya doa yang mampu bisa mengubah diri orang. Itu yang terjadi dan dialami oleh Hana. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, bicara tentang lampu. Kemarin waktu bikin kue ibu-ibu, saya diserang ibu-ibu kiri kanan. Gara-gara saya ambil video dan tiba-tiba HP saya lobet dan mati. Secara langsung berhenti, lu katakan itu karena tidak dicas. Saya bilang pagi-pagi, tanya istri saya, tadi subuh saya cas ini. Saya cas. Hanya karena sudah digunakan, makanya lobet lagi. Dan rencana mau pulang lagi ke rumah cas. Dan bilang cas di sini, saya bilang tidak, casnya ada di rumah. Tiba-tiba begitu banyak masuk, segera orang bercerita tentang model cas, berapa lama dicas, kalau HP yang sudah tua bagaimana cara casnya. Begitu banyak. Ada yang katakan kalau HP ku saya tidak pernah dilobet. Ku bilang itu karena tidak pernah dipakai lagi. Ada beberapa orang tua bilang begitu, ya betul itu. Bapak tua masih HP-nya sering lobet? Jarang toh? Iya, karena tidak kurang dipakai. Tapi kalau HP saya sering lobet. Begitu cepatnya orang berbicara tentang hal itu. Ketika kita bicara tentang itu, apa itu? Pernikahan didominasi oleh persoalan cas mencas. Dan kalau Anda hanya mau menikah untuk baku cas, berhati-hatilah, karena satu hari lampu akan padam, dan ketika padam lampu, kasih sayang juga ikut padam, karena tidak ada lagi strom. Tetapi bagi orang tua hal itu tidak terlalu penting lagi. Kenapa? Saya pulang dari sini, saya membaca sebuah tulisan. Tadi saya katakan, oh ternyata kalau masih muda baru 2-3 anak, memang persoalan ini sangat penting dibicarakan. Sedikit saja disentil, bisa satu buku dicerita. Tapi saya pulang ke rumah, saya baca sebuah tulisan Habibie. Dia katakan begini. Waktu dia sakit keras, dia bilang, tidak lama lagi saya mati. Dulu saya takut sekali mati, tapi sekarang tidak lagi. Orang bertanya, kenapa Habibie tidak takut mati? Dia bilang begini, dulu saya takut sekali mati karena saya takut meninggalkan Ainun, istri saya. Sekarang saya ingin sekali mati dan tidak takut lagi mati, karena Ainun sudah menunggu saya di sana. Begitulah yang disebut dengan cinta. Dan mari belajar kepada mereka yang sudah lebih tua. Mereka mungkin bertengkar, tapi tidak lagi dalam persoalan prinsip. Dan pertengkaran mereka tidak lagi untuk merubah keputusan terakhir. Ada banyak orang dan hampir semua keluarga bertengkar, tapi tidak banyak yang mampu mengubah keputusan terakhirnya. Boleh saja, dan itu manusiawi. Tapi mari belajar dari cerita perjalanan yang kita baca tadi, bahwa tak satu apapun dan tak ada persoalan apapun yang bisa merubah keputusan. Kalau besok Anda berdua katakan, kami menikah di hadapan Tuhan dalam suka dan duka, maka tidak boleh ada keputusan lagi yang melampaui itu. Pemali. Tidak boleh lagi ada keputusan yang melampaui itu. Inilah keputusan terhebat dan terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu mau menikah dalam suka dan duka, siap dalam untung maupun malang. Dan tidak boleh lagi ada keputusan yang melampaui itu. Ada juga orang yang bicara seperti ini, seperti seorang tentara yang belajar terjun payung. Karena beratnya terjun payung, lalu dia ditendang saja turun dari pesawat lalu jatuh. Dia berdoa, Tuhan kalau saya sampai injak tanah, saya potong kerbau, atau saya beri kerbau sebagai persembahan. Tuhan berbaik hati, payungnya terbuka, dan dengan nikmat dia terbang. Pada saat dia melihat lapangan tempat untuk mendarat sudah dekat, dia katakan, Tuhan, saya tidak punya kerbau. Bagaimana kalau babi saja? Tuhan tetap bermurah hati dan katakan, biarlah, karena itu keputusanmu.
Ketika dia merasa bahwa mau tertutup payung, mau lepas payung, tidak mungkin mati kayak ini. Karena sudah dekat, tinggal 2 meter. Ini lapangan sudah jelas. Dia katakan, Tuhan, nanti kita atur ulang. Dia merasa bahwa pendaratan akan baik-baik saja. Ternyata ketika dia mendarat, tiba-tiba ada angin sedikit kencang. Lalu dia jatuh tepat di pinggir lapangan. Di situ ada patok garis, garis kornel, garis sudut. Dan itu masuk di pantainya. Dia bilang apa? Tuhan tidak adil. Ini sudah di darat. Tadi kita janji di udara. Kenapa masih dibawa di darat? Katanya bahwa saya tadi berjanji di udara. Ini saya sudah injak darat. Kenapa masih ditusuk oleh tiang pembatas? Apa itu? Tuhan tidak ingin dipermainkan. Kalau hari ini katakan saudara mau menikah dengan dia, menerima dia apa adanya, maka jangan pernah mempermainkan pernikahan itu. Tuhan memampukan kita untuk komitmen siapapun kita dan apapun masalah kita. Mari komitmen bahwa kalau 13 tahun yang lalu saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mengambil sebagai istri saya, maka itu adalah final season, keputusan terakhir. Dan apapun yang akan datang, bagaimanapun persoalan, tidak akan ada lagi keputusan yang mampu merubah itu. Entah itu pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Dan percayalah, kalau komitmen itu ada, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Jangan sedikit-sedikit lalu berkata, teraraan aku cari kau, teraraan aku lalek babu kau, dan seterusnya. Begitu. Jadi kita hadapi semuanya, am suka maupun duka. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk komitmen pada keputusan terakhir kita. Amin. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih.